Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran. Di video sebelumnya saya sudah memperkenalkan aplikasi pos kasir yang saya buat sendiri bernama Modufusion. Kemudian saya juga sudah memberikan video lengkap tentang langkah awal sebelum teman-teman menggunakan aplikasi Modufusion. Dan di video kali ini saya akan memberikan beberapa pengaturan dasar sebelum teman-teman itu menggunakan aplikasi Modufusion secara utuh. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, seperti biasa saya mengingatkan kepada teman-teman yang baru saja melihat video-video dari saya untuk subscribe channel YouTube ini agar dapat berkembang dan selalu memberikan video-video yang mudah-mudahan itu dapat bermanfaat. Mari kita masuk ke pembahasannya. Langkah awal sebelum teman-teman itu menggunakan aplikasi Modufusion, alangkah baiknya teman-teman memeriksa ketersediaan driver printer yang saat ini digunakan. Di sini saya menggunakan Windows 10 dan untuk memeriksa ketersediaan printer yang ada di dalam sistem operasi Windows, silakan teman-teman masuk ke Control Panel. Pada jendela Control Panel, pilih View Device and Printer. Di dalam sistem operasi saya saat ini terdapat 4 driver printer yang saat ini tersedia. 3 diantaranya adalah driver printer bawaan dari Windows dan 1 diantaranya adalah driver printer universal bernama 80 printer. Jika teman-teman tidak memiliki printer thermal untuk mencetak struk belanja, pastikan di dalam list driver printer pada sistem operasi teman-teman tersedia Microsoft Print to PDF. Dengan memilih driver printer ini, nantinya pada saat akan mencetak struk belanja, maka struk belanja akan disimpan ke dalam file PDF ketika teman-teman tidak memiliki printer. Apabila di dalam sistem operasi Windows teman-teman tidak memiliki driver printer Microsoft Print to PDF, maka silakan teman-teman ikuti cara sebagai berikut ini. Silakan masuk kembali ke dalam Control Panel, kemudian pilih Program, lalu pilih Program and Feature. Selanjutnya silakan pilih Turn Windows Feature On or Off. Kemudian silakan di-scroll dan cari Microsoft Print to PDF. Dan pastikan ini dalam posisi tercentang. Kemudian tekan OK. Dan setelah itu silakan teman-teman restart komputer atau laptopnya. Lalu periksa kembali di bagian driver list. Dan seharusnya sekarang Microsoft Print to PDF sudah tersedia. Jika sudah tersedia, silakan klik kanan, kemudian pilih Set as Default Printer. Jika misalnya teman-teman memiliki printer thermal untuk mencetak struk belanja, pastikan drivernya tersedia di dalam driver list ini. Lalu gunakan cara yang sama untuk mengaturnya sebagai default printer dengan cara klik kanan, kemudian pilih Set as Default Printer. Baik, sampai di sini kita sudah memastikan ketersediaan driver printer dan memilihnya sebagai default printer. Agar Modufusion menampilkan angka yang sesuai, maka kita perlu mengatur regional setting. Silakan teman-teman masuk ke Control Panel, kemudian pilih Clock and Region, lalu silakan pilih Region. Nah, pada bagian format, silakan teman-teman pilih English United Kingdom. Berikutnya klik Additional Setting, lalu pilih tab Currency dan atur no digit after decimal menjadi 0. Kemudian pilih Apply. Kita sudah mengatur driver printer dan regional setting. Selanjutnya kita akan mengatur beberapa hal yang ada di dalam Modufusion. Silahkan teman-teman masuk ke dalam menu setting. Di sini kita akan fokus di bagian tab General. Di sini saya sudah mengisi beberapa bagian yang harus diisi. Silakan teman-teman isikan seperti store name, address, dan juga description. Kemudian pada bagian select printer, pilih sesuai dengan driver printer yang sudah terpasang di sistem operasi. Lalu pada bagian paper size, saat ini Modufusion hanya menyediakan untuk ukuran kertas 58 dan juga 80 mm. Ukuran kertas ini nantinya berkaitan dengan kertas struk belanja. Namun jika dirasa teman-teman memiliki saran ukuran kertas lain selain ukuran 58 dan 80 mm, silakan teman-teman kontak saya melalui DM Instagram, chat melalui Facebook, ataupun kirimkan email kepada saya. Selanjutnya untuk bagian paper width sampai dengan DPIY, ini adalah yang bertanggung jawab dengan kualitas hasil cetak, terutama pada bagian DPIX dan DPIY. Setiap jenis dan merek printer pasti memiliki spesifikasi DPI yang berbeda-beda. Tetapi nilai dari 203 untuk DPIX
dan DPIY adalah standar umum. Jadi saya harap teman-teman ikuti saja nilai 203 ini. Kemudian paper width sampai dengan height ini bertanggung jawab atas area cetak yang akan digunakan oleh DPI untuk mempertajam kualitas hasil cetak. Jadi saya ambil nilai standar umum yang dipakai, yaitu 80 cm untuk width dan 500 cm untuk height. Jadi silakan teman-teman ikuti nilai ini. Kemudian pada bagian tax receipt ini digunakan untuk mengatur pajak dalam setiap transaksi. Tax supplier order digunakan untuk mengatur pajak untuk setiap produk yang teman-teman order ke supplier. Dan tax receiving digunakan untuk mengatur pajak jika misalnya teman-teman menerima produk masuk yang sebelumnya diorder ke supplier. Jadi teman-teman memiliki pilihan, apakah pajak akan ditetapkan pada saat order ke supplier atau pada saat supplier mengirim barang ke toko dan diterima melalui proses receiving. Kemudian selanjutnya pada bagian text footer receipt biasanya digunakan untuk mengisi pesan singkat seperti ucapan terima kasih sesuai dengan yang saya contohkan ini. Dan pastikan di bagian ini teman-teman jangan terlalu panjang dalam mengisi teksnya, karena itu nantinya akan membuat struk belanja menjadi tidak nyaman dilihat karena banyaknya tulisan yang mungkin itu tidak terlalu dibutuhkan. Dan terakhir, pada pilihan bahasa, silakan teman-teman pilih bahasa yang digunakan dalam menggunakan aplikasi Modufusion. Oleh karena aplikasi Modufusion itu berbasis modular, dukungan bahasa saat ini hanya berlaku untuk modul inventory, sedangkan modul lainnya masih menggunakan bahasa default, yaitu Inggris. Dan tentu saja ini sedang dikembangkan lebih lanjut lagi. Jika semuanya sudah terisi, tinggal tekan save. Kita sudah melakukan proses setting sebelum menggunakan aplikasi Modufusion, dan selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi Modufusion, tetapi mungkin itu akan dijelaskan di video berikutnya. Tidak lupa juga untuk saya ingatkan kepada teman-teman bahwa aplikasi Modufusion masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut lagi dan sedang dalam proses pengerjaan untuk update selanjutnya. Jadi saya berharap mendapatkan banyak masukan, kritikan, ataupun saran dari teman-teman untuk perkembangan aplikasi Modufusion ini. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang aplikasi Modufusion, silakan teman-teman bisa DM saya langsung melalui Instagram. Mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.